6 dokumen penting yang harus kita ketahui termasuk dengan pola alur transaksi. Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada hari ini saya akan sharing tentang 6 dokumen penting yang harus kita ketahui termasuk dengan pola alur transaksi dalam kita membeli properti, entah itu rumah atau apartemen. Jadi tujuan saya share kali ini adalah supaya kalian sudah tahu dokumen-dokumen apa yang kalian ketahui dan paham, dan kalian nggak kebingungan dalam proses pembelian rumah ini. Oleh karena itu, supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kamu tidak kehilangan video-video saya yang berikutnya. Apa aja sih yang harus kita ketahui? Nah, biasanya kalau kita membeli rumah, kita sudah memutuskan properti, rumah, atau apartemen yang kita beli, kita biasanya langsung memberikan tanda jadi atau DP. Ya, kita umumnya sih lebih cocok tanda jadi ya. Nah, tanda jadi ini sebagai pengikatan antara kita sebagai pembeli dengan pemilik rumah sebagai penjual. Nah, jadi selama pengikatan yang diikat dengan tanda jadi itu, nah kita bisa langsung mulai mengurusi proses pembelian rumah itu. Nah, biasanya pembelian rumah itu melibatkan, ya misalnya kalau kita menggunakan marketing atau agent properti, nah biasa agent juga bantu mengurusi, berkoordinasi dengan notaris PPAT. Apa sih yang proses yang dijalankan? Nah, proses yang dijalankan itu biasanya dimulai dari mengumpulkan data-data dari pihak penjual. Nah, data-data dokumen apa aja sih yang dikolek, ya kan? Nah, pertama mulai dari sertifikat ya, sertifikat kepemilikan, bisa itu berupa SHM atau hak milik ya. Yang kedua bisa berubah SHGB, yaitu hak guna bangunan. Nah, perbedaannya kalau hak milik itu seterusnya nggak perlu diperpanjang lagi kepemilikannya, tetapi HGB itu juga kepemilikan tetapi harus dilakukan perpanjangan, tergantung, biasanya bisa 20 tahun atau 30 tahun tergantung dari masing-masing sertifikatnya. Nah, dokumen yang kedua yang harus diserahkan itu biasanya adalah IMB ya, IMB ya, memastikan bahwa bangunan-bangunan yang ada, bangunan rumahnya itu sesuai dengan apa yang ada di IMB. Kita juga harus memastikan bahwa rumah kita itu sesuai dengan apa yang ada di IMB untuk menghindari potensi denda atau yang paling parahnya bisa dihancurkan bangunan kita. Nah, kemudian dokumen yang ketiga adalah PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan itu adalah pajak yang memang harus kita bayarkan ya dari adanya tanah dan bangunan, termasuk penguasaan di atasnya itu sendiri. Dan gak ketinggalan juga ya, nanti dalam proses ini itu kan kita harus membayar pajak BPHTB. Nah, biasanya dari pihak notaris yang akan melakukan proses pembayaran pajak, membantu menyetorkan ke pemerintah. Ya, besarnya itu biasanya 5% dari nilai transaksi. Ya, tapi jangan lupa kita sebagai pembeli, kita memastikan bahwa bukti pembayaran pajaknya itu kita bisa terima nantinya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah dokumen AJB, yaitu dokumen yang memuat transaksi jual beli ya. Dalam hal ini kita sebagai pembeli, kita melakukan transaksi membeli rumah dari si pihak penjual, dan itu sudah disepakati ke dua belah pihak ya masing-masing, dan itu tertuang secara jelas di AJB. Pastikan AJB-nya itu sesuai dan ditandatangani
di depan notaris, PPAT beserta saksi. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen yang terakhir, yaitu adalah surat kuasa. Surat kuasa itu bisa berarti dari kita sebagai pembeli jika tidak bisa hadir, kita bisa memberikan penerima kuasa untuk melakukan proses pembelian. Tapi sebaliknya, yang lebih penting sebenarnya adalah kita sebagai pembeli mendapatkan surat kuasa jika pihak penjual memberikan kuasa entah ke pasangan, dalam hal ini suami istri, atau ke anggota keluarga lainnya untuk menerima kuasa menandatangani proses jual beli, karena itulah yang menentukan legalitas dari rumah kita. Nah, itu tadi yang dijalankan dari pihak notaris ya. Jadi mereka melakukan pembayaran pajak, kemudian melakukan proses pengecekan sertifikat dan menuangkan dokumentasi akad jual beli ya, transaksi jual beli ke dalam akte ya, dalam akte jual beli. Dan setelah semuanya rampung, biasanya dari mereka akan memanggil kita dari pihak pembeli untuk melakukan tanda tangan akad di hari yang sama, terutama bagi kalian yang melakukan pembelian rumah secara kredit. Jadi akad jual beli dan akad kreditnya itu dilakukan di hari dan waktu yang sama. Ya, jadi seperti itulah proses alur transaksi kita dalam pembelian rumah. Wajib kita ketahui bersamaan dengan dokumen-dokumen penting yang harus nanti kita terima. Oke, sekian sharing dari saya. Jika dari teman-teman The Martians yang ingin join ke dalam The Martians Community, kalian bisa cek link di deskripsi dan juga klik link Trabelio yang ada di bawah. Martians Community, your next home starts here.